Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalam Horas. Kita berjumpa untuk belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini 5 roti dan 2 ikan. Ya, kiranya ini tema yang sangat familiar ya. Diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai 44. Baik saudara-saudariku, jangan lupa dibantu untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup atau keluarga dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Kasih komen juga ya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ya, kita melihat di sini ya, hati Yesus ini mudah berbelas kasih ya. Melihat orang banyak saja tergerak hatinya oleh belas kasihan. Mengapa ya? Mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ya, bayangkan domba tidak mempunyai gembala. Ini seperti domba liar ya, mudah dicabik-cabik, mudah diterkam serigala. Ya, kalau manusia lalu diperumpamakan seperti ini, ya ini benar-benar manusia yang selalu terancam ya. Terancam oleh apa? Ya bisa jadi oleh kejahatan, ya bisa jadi oleh ancaman sesama manusia. Nah, Yesus melanjutkan, ia mulai mengajar banyak hal kepada mereka ya. Mereka perlu diajari. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-murid kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari mulai malam. Nah, jadi para murid mengingatkan bahwa suasana seperti ini tadi kan konteksnya ada orang banyak dan sekarang sunyi dan mulai malam. Nah, para murid meminta Yesus suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di kampung sekitar sini. Ya, meskipun sepertinya menyuruh pergi, ini sebenarnya sebuah niat yang baik. Maksudnya kalau mau membeli makanan ya sekarang saatnya, jangan kemalaman, nanti yang jualan itu sudah tutup. Apalagi jumlah besar seperti itu, kalaupun mereka masing-masing itu membawa uang, nanti yang dibeli roti-roti di sekitar itu tentunya sudah akan habis. Jadi ada niat baik dari para murid. Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Nah, ini ternyata Yesus mengajak para muridnya untuk bertanggung jawab. Ya. Kata mereka, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Itu berarti yang mengikuti Yesus saat itu banyak sekali. Ya, mengapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena mereka kalaupun mempunyai 200 dinar lalu dibelikan roti, itu kan cukup besar ya. Karena 200 dinar itu perhitungannya demikian. Upah buruh yang layak untuk sehari kerja itu 1 dinar per hari. Nah, kalau 200 dinar, ya 200 kali kira-kira berapa upah layak untuk sehari? Ya, kalau misalnya 100.000, ya 200 kali 100.000. Nah, berapa itu kira-kira? Nolnya 2 ditambah 100.000, nolnya 5, ya kan? Nolnya 7, 20 juta. Coba membeli makan 20 juta itu di mana?
seketika membeli roti 20 juta. Jadi memang ini yang ikut sangat banyak. Tetapi ia berkata, berapa banyak roti yang ada padamu? Coba periksa. Nah, ternyata hanya ada 5 roti dan 2 ikan ada di sini. Tetapi nanti akan kita lihat ya, kiranya Yesus memang tahu ya bagaimana dari 5 roti dan 2 ikan ini asal dibagi-bagi akan menjadi cukup untuk mereka. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, memecah-mecahkan roti. Nah, saudara-saudari, ini mengingatkan kita pada Ekaristi. Ya. Ucapan berkat, lalu roti itu dipecah-pecah, lalu dibagi-bagikan, ya kan, diberikan kepada para murid. Ya. Ikan-ikan itu juga dibagikannya kepada mereka semua. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita melihat yang dilakukan oleh Yesus ini menghasilkan seperti apa. Ya, berikut ini teksnya. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Ya, dari 5 roti dan 2 ikan, itu akhirnya mereka semua makan sampai kenyang. Ya, bahkan ada sisa. Mereka mengumpulkan potongan roti 12 bakul penuh. Yang masih ada juga sisa dari ikan-ikan. Yang ikut makan 5.000 orang laki-laki. Nah, sekarang kita bisa merenungkan ya. Segala sesuatu sebenarnya rezeki dunia ini kalau kita mau berbagi, semua orang akan berkecukupan. Itu yang pertama. Hal yang kedua, semua orang yang berkelimpahan ini jangan juga sampai memboros-boroskan rezeki. Ini disebutkan potongan roti itu dikumpulkan. Ada 12 bakul penuh. Jangan sampai kita dalam kehidupan sehari-hari menyia-nyiakan rezeki yang Tuhan berikan. Ya, kiranya rezeki itu sekecil apapun harus kita selamatkan, harus kita hargai. Mengapa demikian? Ada begitu banyak orang di mana-mana yang kesulitan mendapat makan. Janganlah kita yang diberi rezeki itu lalu menyia-nyiakan rezeki. Aku sih masih punya uang, nggak masalah ini dibuang. Nah, saudara-saudari yang terkasih, seringkali kami pun merasa prihatin ya, seringkali di pastoran-pastoran, mungkin juga pastoran yang lain ya, tetapi setidaknya yang sering saya alami itu ada begitu banyak makanan itu berjamur. 1-2 memang kami terima hanya sehari kemudian sudah berjamur ya, tetapi banyak itu berasal dari kekurang cermatan kami meneliti makanan-makanan itu atau menyelamatkan makanan supaya tidak membusuk. Nah, kiranya di keluarga-keluarga juga harusnya begitu. Rezeki sekecil apapun terima dengan senang hati, dengan syukur, dan hematlah rezeki itu, karena banyak orang miskin yang masih sulit untuk memperoleh makan. Paus Fransiskus mengingatkan, kita membuang makanan itu berarti kita merampok makanan atau rezeki dari orang-orang miskin. Nah, selamat untuk merenung saudara-saudari. Jangan lupa sekali lagi subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.